Halo Sobat MD, kembali lagi bersama saya Dr. Adinda Syifa Irianti di podcast MD, Stay Informed, Stay Healthy. Nah, yeay, nanti tolong ditambahin ya giginya. Oke, kira-kira gimana nih kabarnya para Sobat MD di rumah yang lagi dengerin ini semua? Enci-enci, nyak-nyak, teteh-teteh. Nah, kenapa nih cewek-cewek semua yang disebutin? Karena host kita pada hari ini adalah host yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena pertama, fenomenal. Kedua, spektakuler. Ketiga, tentunya expert di bidangnya. Berkaitan sama topik hari ini. Ya, topiknya udah kelihatan di judul tadi ya, teman-teman. Nah, coba kita sambut aja ya. Silakan Dr. Adianti Kartika, spesialis objek. Halo Sobat MD, kenalin nama saya Adianti Kartika, tapi bisa dipanggil Tika. Saya dokter kandungan di Klinik Mitra Diani. Ya, Dok, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Dokter. Gimana nih? Ini podcast pertama atau udah pernah Dok sebelumnya podcast pertama? Podcast ya. pertama. Kita kan hari ini mau ngomongin tentang persalinan Dok, karena di Mitra Diani ini baru buka namanya pelayanan persalinan ya Dok ya, baru berapa bulan inilah Dok ya. Betul. Nah, jadi mungkin biar para sobat-sobat MD di rumah ini jadi lebih kenal lagi ya dengan persalinan dan tentunya juga dengan pelayanan objin di Mitra Diani itu ya. Oke, kita mau ada bincang-bincang nih Dok, gitu seputar tentunya pastinya seputar persalinan ya. Jadi ini akan bermanfaat banget bagi moms di rumah ya yang mungkin lagi hamil atau yang merencanakan persalinan atau mau nambah lagi. Oke, nanti bisa nih didengerin nih ya. Oke, Dok nih. Kan kita nih tema utamanya tentang persalinan ya Dok ya. Kira-kira sebenarnya apa sih itu persalinan dan persalinan kehamilan dulu ya Dok ya berarti ya, sebelum persalinan kan udah hamil dulu ya Dok. Apa itu kehamilan dan tanda-tandanya apa aja sih Dok? Oke, jadi Sobat MD mungkin udah ini ya, kalau hamil kayaknya semua orang udah tahu ya. Kenapa hamil itu suatu yang takdir ya, maksudnya dari sel telur sama sperma bertemu, terjadi pembuahan, sehingga terciptalah embrio dan akhir nanti janin dan sampai nanti masa saat melahirkan terjadinya bayi, lahirlah bayi gitu, seperti itu ya. Jadi itu suatu yang sudah ada ya dari dulu ya kehamilan, cuman memang perlu tahu nih hamil itu dari mana, dari sel telurnya ibu atau seorang wanita dengan spermanya laki-laki atau suami ya atau ayahnya ketemu dan terjadi pembuahan, lalu terjadi pembentukan dari embrio janin dan sampai akhirnya nanti di usia 40 minggu lahir, baik kita sih harapan bisa normal ya lahir dan ada bayi. Ada bayi, luar biasa. Dari satu sel kecil ya Dok ya? Iya, sel kecil yang tidak terlihat dengan mata ya. Jadi orang Dok, jadi seseorang. Jadi seseorang. Luar jadi biasa kita harus sangat ini ya, mengagumi kekuasaan Tuhan ya, Allah ya, seperti itu, bahwa dari manusia itu tumbuh dari sesuatu yang sangat kecil yang bahkan tidak terlihat oleh manusia, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata kehamilan itu artinya sangat deep ya. Sangat nggak sekedar ini kita lagi mengandung nggak gitu doang ya Dok ya. Betul. Kita nih sedang apa ya Dok ya, menumbuhkan sel gitu kata gitu ya. Sel itu lagi tumbuh satu sel kecil gitu ya Dok ya. Oke. Nah, kira-kira Dok untuk tanda-tanda kehamilan tuh apa aja Dok ya, sama biar orang tahu nih dia hamil atau enggak, itu tes apa Dok tuh? Oke. Jadi tanda awal kehamilan itu yang pasti seorang perempuan ini kan biasanya siklus menstruasi ya. Nah, suatu ketika dia sudah menikah, sudah berhubungan seksual, dan pada suatu ketika dia tidak mens, nah sebaiknya kalau misalnya terlambat dari siklus menstruasinya diceklah tes kehamilan. Jadi tanda awal kehamilan adalah tidak menstruasi gitu. Tidak menstruasi ya Dok ya. Keduanya kan misalnya tes
tes kehamilan. Tes kehamilan tuh yang paling sering dengan urin ya. Pakai test pack lah istilahnya, berbagai macam test pack udah ada di sini. Nah, memang dihimbau sih paling bagus saat pagi hari saat tesnya. Nah, pas pagi hari itu kenapa? Karena urin mengumpul, jadi lebih pekat gitu ya. Jadi itu alasannya teman-teman ya. Kenapa harus pagi-pagi ya? Sebaiknya. Tapi sebenarnya pun kapan saja ketika memang sudah dari 10 hari dari konsepsi atau pembuahan itu sudah bisa terdeteksi gitu. Berarti sekitar 2 mingguan lah dari pembuahan sudah bisa terdeteksi. Tapi disarankan pagi gitu ya dok ya. Tapi biar nggak usah buru-buru, kan taunya kemungkinan hamil atau enggak terlambat haid dulu terlambat haid misalnya seminggu cek aja gitu test pack, tapi jangan terlambat haid udah berbulan-bulan baru cek seperti itu ya. Itu mah telat banget ya dok ya. Itu gitu. Berarti mungkin juga bagus ya nanti kalau next kita bahas tentang haid gitu ya, tentang menstruasi juga. Tapi kalau jadi jangan sampai telat haid itu kita biarin aja, jangan-jangan ada isinya nih kan atau ya dok. Ada yang lain. Nah, yang lain juga ya. Seperti itu. Banyak ya dok ya. Yang ke tes packnya tadi udah ya, jadi positif ya. Garis 2 lah gitu. Yang ketiga, kadang-kadang juga udah mulai nih payudara kok sakit ya. Kayak waktu awal-awal mens lah. Seperti itu kan kadang-kadang payudara sebelum mens itu rasanya sakit, bisa sakit, terus kayak tambah besar seperti itu. Tiba-tiba mungkin si yang puting areolanya itu yang kecil lama-lama makin melebar. Nah, itu salah satunya. Bisa juga yang berikutnya mual muntah. Mual muntah juga salah satu tanda tuh ya kalau misalnya belum cek. Kok mual muntah nih, rasanya pegel-pegel, mual muntah, sering buang air kecil. Pegel. Mual muntah cuma kecil. Iya. Nah, ini kadang orang kayak suka salah juga nih sama sakit lambung gitu ya dok ya. Datang aduh mual muntah nih sakit lambung. Kadang-kadang juga ketahuannya muntah-muntah, tahunya ternyata dia hamil. Iya, dikira lambung ya dok. Dikiranya lumayan sering juga nih dok ya kejadian kayak gini ya. Jadi kalau misalnya nggak haid jangan lupa tes kehamilannya. Nah, benar-benar apalagi kalau misalnya udah nikah ya dok ya. Iya, betul sekali. Nah, terus tadi kan kita udah bahas nih dok tentang tanda-tanda kehamilan ya. Kehamilan itu sendiri gimana, tes kehamilan sama perubahan-perubahan fisik apa aja yang terjadi ya di ibu, terutama tadi payudara ya dok ya. Oke, nah selanjutnya nih dok. Kan tadi seperti yang dokter bilang ya, kalau kehamilan itu sendiri merupakan perkembangan status sel hingga menjadi manusia gitu ya istilahnya dok ya. Kira-kira apa aja tuh dok tahapan-tahapannya? Oke, tahap-tahapannya itu sebenarnya banyak ya. Ya sebenarnya banyak ya dok. Kalau kita belajar banyak. Itu banyak. Satu sel yang kecil sekali berkembang berbentuk bentuk sel. Trimester 1 misalnya, trimester 1 itu perkembangan utama tuh sel saraf. Makanya kenapa tuh penting tuh kita harus mengkonsumsi asam folat ya. Asam folat ya dok. Karena memang saat trimester 1 ya. Karena memang pembentukan sel saraf pertama adalah di trimester 1. Gitu. Paling pertama adalah sel-sel saraf, terus jantung. Nanti waktu itu lalu pas untuk trimester 2 ya. Oh ya, saya maksud trimester 1 itu dari usia 1 minggu sampai usianya 12 minggu. Kalau trimester 2 itu dari 13 sampai usia 27 minggu ya. Nah, kalau untuk trimester 2 masih perkembangan sel-sel tersebut, tapi dia sudah terbentuklah janin ya. Kalau yang trimester 1 dari embrio usia 9-10 jadi janin. Nah, untuk yang trimester 2 sudah tuh mulai tuh ekstremitas sudah ada, terus kelamin sudah terlihat juga, terus juga di usia 20 minggu tuh bayinya sudah si janin tuh sudah mulai mendengar tuh ya. Jadi kalau misalnya mau dengerin lagu ataupun hal musik klasik musik klasik, Al-Quran senandung baca Al-Quran itu janin sudah mulai mendengar tuh di usia 20 minggu itu kira-kira ya 5 bulan ya. 5 bulan. 4-5 bulan. Kayak 20 minggu. Terus kalau untuk trimester 3-nya nih, dia udah ada perkembangan tuh, pematangan sel paru lah, terus bayinya bertambah berat ya. Itu penting nih, makanya kalau trimester 3 kenapa sering lapar? Karena bayinya juga tumbuh dengan drastis gitu. Jadi makanan ibunya kadang buat bayi juga ya. Jadi yang tadinya cuma
dengan 1 kilo, dari 1 kilo bisa cepet tuh jadi 1,5, terus naik lagi jadi 1,8 sampai 2 kilo, terus terusnya sampai nanti ketika usia 9 bulan ya, itu bisa sampai ya bagusnya ya lebih dari 2,5. Sampai di kurang dari 4 kilo kalau bisa sih. Karena biasanya kalau 4 kilo ke atas itu kita harus cek nih apakah ada diabetes kehamilan ya. Atau memang ibunya diabetes, seperti itu. Jadi bayinya harus tumbuh tapi jangan over juga kurang bagus ya dok. Tapi kalau kecil pun juga apalagi ya jangan juga ya. Karena jadi harus cukup ya. Merawat bayi kecil lebih susah. Iya, bayi kecil lebih susah juga ya. Seperti itu. Oke, ini kayak makin seru nih dok bahasan kita ya. Ngomong-ngomong tentang makanan nih tadi dok ya. Kira-kira emang nutrisi apa aja tuh yang diperluin bagi moms-moms yang lagi hamil ini nih? Simpelnya ya, 4 sehat 5 sempurna. 4 sempurna. Ya kalau kayak makronutrien tuh yang besarnya ya. Kayak makro itu kayak karbohidrat ya. Karbohidrat, terus protein, lemak. Ya karbohidrat apa aja sih? Nasi. Kalau nggak suka nasi boleh pakai kentang. Kalau nggak suka lagi singkong. Kita banyak ya di Indonesia banyak karbohidrat gitu. Terus kalau untuk protein banyak nih. Protein tuh jangan hanya protein identik sama tempe tahu, tidak. Protein itu sebenarnya kayak ikan, daging, itu protein juga termasuk protein hewani ya. Terus protein nabati tadi ya tahu tempe. Terus yang lemak ya daging-dagingan juga memang lemak, telur dan lain-lain. Banyak ya dok, dan sebenarnya mudah ditemui ya. Sangat mudah. Jadi kita sebenarnya nggak perlu yang kayak makan yang wah banget, mahal beli di mana gitu. Enggak, gampang temunya dok ya. Gampang. Apalagi telur tuh penting sekali. Oh, itu penting banget ya dok. Telur itu penting karena telur banyak apa tuh dok? Proteinnya, proteinnya. Oke, baik dok. Ini luar biasa banget nih ya untuk bahasan yang kali ini. Mungkin dok, selanjutnya nih dok. Oh iya, jangan lupa sayur ya. Oh ya sayurnya teman. Oh iya. Jadi kan mikronutrien tuh banyak tuh di mineral ada di sayur, buah ya kayak zinc, terus ada vitamin A, vitamin D, vitamin C ya seperti itu jangan lupa. Terus ya asam folat juga ya, asam folat juga banyak sih di kacang-kacangan juga ada. Selain dari suplemen itu ya dok ya. Ya. Jadi memang semua yang kita makan sebenarnya itu udah ada juga makro sama mikronya. Cuman memang kenapa butuh suplemen? Karena kita kan makan bukan hanya untuk sendiri saat ini pas ketika hamil itu. Jadi harus menambahkan suplemen itu dan memang sudah direkomendasikan seperti kalsium. Kalsium itu butuh sampai 1000 miligram, 1000 sampai 1500 miligram. Jadi emang harus tambahan dan di makanan itu nggak ini ya, maksudnya makan sih, tapi penyerapannya belum tentu sampai 100% seperti itu. Karena kan banyak ya dok, bisa jadi habis makan diolah lagi di usus, di lambung kan doknya nanti ada makanya butuh makanya butuh suplemen kalsium juga. Terus kayak vitamin D juga butuh suplemen karena membantu penyerapan kalsium. Zat besi juga perlu. Biar seperti itu. Biar nggak kekurangan ya dok. Dok emang kalau kekurangan tuh bisa jadi apa? Kalau kekurangan misalnya ada ibu nih malas makan, katanya kan karena mual dok, aduh nggak nafsu gitu kan misalnya. Kalau trimester 1 ya hati-hati untuk gangguan saraf pusat ya. Misalnya kayak ada spina bifida itu ada tonjolan ya di tulang belakangnya ya. Terus bisa juga tidak terbentuk apa nih? Tulang kepalanya tidak terbentuk gitu seperti itu. Jadi perlu. Nah kalau untuk zat besi sendiri perlu karena memang nantinya itu untuk perkembangan otak perkembangan otak janin. Jadi kalau misalnya seorang ibu anemia itu mempengaruhi nanti janinnya gitu. Bahkan setelah lahir pun akan tetap berpengaruh. Gitu. Penting banget untuk ada asupan
zat besi. Iya, betul sekali. Ya, zat besi, asam folat nih yang wajib nih ya. Zat besi, asam folat yang tambahan, kalsium, vitamin D, vitamin C, sama vitamin D ya, seperti itu. Jadi jangan malas-males nih ya, sobat MD untuk makan. Aduh, mual harus dilawan. Harus dilawan, benar, karena mual tuh emang pasti ada ya, karena memang dari fisiologis gitu ya, dari satu pengosongan lambungnya juga, sama juga perubahan nanti ya ketika semakin besar janinnya itu akan perubahan namanya di daerah itu perubahan posisi dari lambung, sehingga kadang-kadang jadinya ngerasanya kembung gitu. Tapi itu harus dilawan karena emang harus makan dan harus banyak dari biasanya. Iya, makanya jadinya kebutuhannya juga lebih meningkat ya, Dok. Harus banget. Triknya ya kalau misalnya mual, kalau selama dia tidak muntah, makanannya sedikit-sedikit tapi sering tuh. Sering ya, Dok. Kalau misalnya makannya dia porsinya dikit cuma bisa 2 sendok makan, yang harusnya 3 atau 4 kali makan, ya berarti harus bisa sampai 6 atau 8 kali mungkin seperti itu. Karena kan tadi porsinya sedikit ya. Tapi harus lebih sering ya, Dok. Iya. Dok, kalau ibu hamil makan sushi boleh nggak, Dok, makan sushi? Sushi kalau yang mentah sih sebaiknya jangan ya. Boleh ya. Karena resiko infeksi ya. Jadi harus tokso seperti itu ya. Ya kita kan nggak tahu ya. Mungkin pas pengolahan bersih, cuman ya susah untuk memastikan gitu. Kan ada yang dari Jepang asli jadi ya paling bagus sebaiknya yang matang. Kan sekarang juga sushi boleh, tapi yang matang-matang kan banyak yang sushi yang matang ya. Jadi boleh-boleh aja sih, asal yang matang kayak ikan, daging, telur ya. Itu sebisa mungkin matang. Ayam ya, seperti itu. Dok, ini sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya, ini kalau lagi ngomongin nutrisi, kita juga boleh minum dulu kali ya, Dok ya. Silakan, Dok. Apa nih sponsor? Ini ada minum, Dok, dari Kopi Teman Sehati. Iya. Kalau ngomong Kopi Teman Sehati harus ada gini, Dok, selalu di hati. Gitu. Gitu. Ulang ya, Dok. Kopi Teman Sehati selalu di hati. Bayar berapa nih kita? Jangan tanya ibu yang di belakang ya. Oke, nah ini teman-teman, Kopi Teman Sehati ini merupakan kafe kopi yang ada di klinik Mitra Diani, nempel sama klinik Mitra Diani. Jadi kalau teman-teman enak kok. Oh, enak, Dok ya. Ya, alhamdulillah. Tentu kenapa Dok minum kopi ya? Iya. Kalau ibu hamil tuh boleh minum kopi nggak sih? Sesungguhnya boleh. Boleh. Cuman memang dalam takaran sangat sedikit ya. Tapi ya ada efeknya juga. Misalnya minum kopi nih, resiko pertumbuhan janinnya bisa kecil ya, terus mengganggu penyerapan zat besi juga. Jadi ya harus dilihat aja nih risk and benefitnya gitu dari minum kopi. Kalau misalnya ragu-ragu mendingan sih tidak usah ya, kalau menurut saya gitu. Boleh, tapi sebenarnya ada resikonya gitu ya. Iya, beresiko seperti itu. Sama juga kalau misalnya teh boleh. Cuman kalau minum sering teh mengganggu juga tuh penyerapan zat besi gitu. Perlu banget. Jadi ya harus yang kita makan harus dipertimbangkan baik-baik ya gitu. Mungkin kita suka nih minum kafein gitu ya. Minum teh juga, kan teh juga ada kafeinnya ya. Nah itu juga dipikirkan baik-baik aja. Tadi kan saya udah bilang ada resikonya, pertumbuhan janinnya. Iya. Risiko pertumbuhan janin kurang. Itu juga cuman 200 mg per hari. Nah, kira-kira 200 mg itu sampai 1 gram ya? Wah, dikit banget ya. Nggak tahu juga ya. Dikit banget teman-teman. Dikit banget, sangat dikit. Juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya sebaiknya sih kalau saya saran ya, saya saran pribadi sih, ini kan nggak usah. Seperti itu. Tenang aja sih untuk moms-moms di rumah. Kalau misalnya mau minum kopi, kalau misalnya nggak bisa minum kopi ya berarti ya, karena lagi hamil. Di Kopi Teman Sehati kita ada pilihan yang non kopi nih, kayak saya nih ya. Ya, betul. Banyak kita pilihan non kopinya. Jadi susu itu boleh ya? Susu boleh. Bagus ya, Dok. Ada jus nggak di Teman Sehati?
Bisa lemon. Oh, lemon. Ada tenang aja. Kita ada lemon, ada leci, ada strawberry. Oh, lemon, leci, strawberry. Ya. Boleh minum jus, boleh. Juga diperhatikan tapi ya, kadar gula ya. Kadang-kadang kan minum jus suka pakai susu kental manis, suka ini. Low sugar, tenang aja. Gitu. Less sugar, salah less sugar. Jadinya kok juga ketawa. Nggak apa-apa, udah ketawa aja. Jadinya intinya sih kalau kata Rasulullah ya, makannya jangan berlebihan gitu. Itu makan seimbang dan tidak berlebihan. Cuman memang harus diperbanyak. Porsinya lebih banyak gitu. Banyak juga. Atau kita masak maunya yang ini apa? Misalnya gue suka manis-manis nih, makannya makan apa tuh biasanya? Mantang apa ya? Makan teh, boba, minum teh manis, terus apa lagi? Makan tiap hari, tapi nih ya ngomongin tiap hari ya. Kalau sesekali mah nggak ada masalah. Makan donat. Donat tiap hari atau tiap saat. Ya. 3 kali tiap hari nggak boleh. Nah itu ya bisa mempengaruhi berat janin nanti. Sama itu gula. Ya, kadar gula. Karena bisa, meskipun nggak ada diabetes, bisa terjadi diabetes dalam kehamilan. Walaupun kita sebelumnya nggak ada diabetes tuh? Sebelumnya, tapi biasanya sih terjadinya itu pada orang-orang memang ada faktor resiko ya, dari mungkin keluarga, pola makan tadi saya bilang juga, seperti itu. Nah, tadi kita udah banyak banget ya dok bahas tentang kehamilan ya, tanda-tandanya, tesnya, terus ada perkembangannya, makanan apa aja yang bagus ya, yang perlu dan harus dihindari gitu ya dok ya. Nah, kita udah nih nyiapin untuk hamilnya. Kira-kira kalau untuk persalinannya gimana dok? Untuk persiapan persalinan, kayak dari misalnya milih tempat ya untuk persalinan, terus memilih dokter mungkin juga ya, atau rencana-rencana lainnya. Kira-kira apa aja nih yang penting ya bagi moms di rumah nih mungkin? Iya, tapi mungkin sebelum persalinan jangan lupa untuk periksa kehamilan ya. Harus rutin periksa kehamilan itu. Kalau di Indonesia sendiri dulu menetapkan minimal itu 4 kali, tapi saat ini sudah minimal 6 kali. Itu minimal. Minimal ya, minimal harus dalam apa itu, Dok? Dalam 9 bulan. Minimal, bukan maksimalnya gitu. Memang seharusnya kan 6 kali ya. Setiap kali trimester itu masih sebulan tuh periksa sebulan. Nah, pas saat trimester 3, ketika sudah 30 minggu ke atas tuh udah mulai tuh 2 minggu, dan ketika saat sudah menjelang persalinan ke usia 36 minggu itu udah mulai 1 minggu, sampai nanti akhiran gitu. Jadi harus makin sering ya. Harus makan sering. 11 bulan, 2 minggu. Iya. Terus jangan lupa juga bahwa kunjungan pertama itu harus sudah mulai dicek darah. Kenapa penting ya cek darah? Mungkin banyak sih pasien juga saya nanya, buat apa tuh cek darah gitu. Cek darah itu sangat-sangat berguna karena untuk screening awal kondisi ibu. Apa ya? Biasanya dok yang dicek? Nih yang cek harusnya itu adalah darah lengkap darah lengkap. Nanti udah ada HB-nya berapa tuh, hemoglobin ya, leukositnya, trombosit ya. Karena trombosit juga kadang-kadang suka miss nih. Bisa tuh tadinya awalnya trombositnya normal. Trombositnya normal sebelum hamil, ternyata pas lagi hamil trombositnya jadi rendah gitu. Atau mungkin dia memang belum pernah cek sama sekali karena nggak tahu. Kedua, gula darah. Nah itu tadi screening, ada diabetes nggak nih? Mungkin dia nggak tahu tuh karena nggak pernah cek. Jadinya biasa aja. Mungkin sering makan, sering minum, sering buang air kecil dianggap biasa saja. Pas dicek ternyata gula darahnya tinggi. Ternyata memang udah diabetes sebelumnya gitu. Terus urin, kenapa cek? Karena kita melihat tuh ada infeksi nggak nih? Karena resiko ya kalau trimester 1 dia infeksi, resiko keguguran. Infeksi sebenarnya bukan dari urin juga ya, dari gigi terutama tuh. Bisa gigi, terus telinga, infeksi pernafasan seperti itu ya. Terus yang keempat itu ada namanya triple eliminasi ya. Cek HIV, cek hepatitis B, cek sifilis, seperti itu. Kenapa harus dicek nih? Saya kan
nggak ini ya, nggak macem-macem, nggak ada apa-apa kok, nggak kok gitu. Tetap harus cek karena tahu sakit HIV itu dari pengecekan darah. Mungkin nggak ada gejala, saya nggak ada gejala apa, saya sehat-sehat aja. Tetap cek gitu. Cek ya dok ya. Kenapa? Karena 3 tadi ya, pemeriksaan itu penyakit infeksi ya, HIV, hepatitis B sama sifilis itu bisa diturunkan ke anak gitu. HIV bisa ke anak, hepatitis B juga, terus untuk yang sifilis juga. Sifilis mungkin yang agak-agak berat juga ya karena bisa terjadi sifilis kongenital ya. Gangguan tulang, terus tiba-tiba bercak-bercak pada bayi, janin bayi nanti pas lahirnya bayinya ada bercak-bercaknya gitu. Kasihan kan? Mau aku tekanin banget ya soalnya. Jadi harus diperiksa untuk yang tadi ya, darah, gula darah sama urin sama HIV, hepatitis dan sifilis itu harus diperiksa di trimester 1. Karena kalau misalnya kita terlambat memeriksakan satu, misalnya untuk HIV itu harus ditreatment dari awal ketahuan. Kalau bisa ditreat dari awal, bayinya bisa tidak tertular, gitu. Oh bisa ya dok? Bisa. Kalau lebih dini, lebih tahunya ya. Nanti kalau untuk hepatitis B, nanti untuk persiapan kelahirannya, kan dia ada suntiknya ya, suntik hemoglobin, hepatitis B imunoglobulin. Nah, itu HBIG itu harus disuntik bersama dengan vaksin hepatitis B. Nah, kalau sifilis, sifilis itu juga ada obatnya. Oh ada. Ada, jadi supaya bayinya juga tidak terkena, gitu. Jadi semua laboratorium ada meaningnya gitu, ada yang artinya. Misalnya HB-nya rendah nih, ya HB-nya rendah. Kita punya waktu nih berarti dari trimester 1 sampai trimester 3 masih banyak. Jadi kita punya target ya. Target untuk menaikkan HB dari pola makan, dari tambahan zat besinya, seperti itu. Terus kalau misalnya tadi ada infeksi, ya diobatin, seperti itu ya. Jadinya luar biasa sekali nih teman-teman. Harus dicek ya. Jangan lupa USG juga, karena untuk men-screening adanya kelainan pada janin, termasuk untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin. Biar kita bisa lihatnya secara langsung gitu ya. Kalau tadi kan untuk ibunya kan, untuk cek darah itu kan kita lihat kondisi ibunya. Kan? Kalau untuk USG kita lihat kondisi janinnya, jadi lengkap ya teman-teman. Nah, jangan usah khawatir untuk pengecekan itu semua ada di Tradiani. Oke. Sekali datang udah cek, ada ya. Ada. USG cek darah semua ada. Ngobrol sama objinnya juga ada. Sekali datang udah bisa semuanya. One stop service ya. Iya itulah dok. Oke lanjutin dok. Oh ya tadi tanda-tanda itu ya persalinan ya? Belum dok. Belum. Tadi nyusun rencana persalinan. Oh, rencana persalinan. Nyusun rencana persalinan ya sebenarnya persalinan itu bisa dilakukan di Vaskes 1 di rumah sakit ya, atau Vaskes tingkat lanjut seperti rumah sakit seperti itu. Tergantung kondisi ibu dan janinnya. Kalau kondisinya memang kurang bagus untuk dilakukan di Vaskes 1 yang membutuhkan tindakan, nah itu bisa di rumah sakit. Tapi kalau misalnya ternyata semua kondisinya normal-normal saja, bisa persalinan normal, bisa di Vaskes tingkat 1 seperti itu. Klinik ini juga. Iya, klinik termasuk Vaskes tingkat 1, puskesmas juga sama. Kalau untuk Vaskes yang lanjut ya rumah sakit. Gitu. Rumah sakit pun ada jenjang-jenjangnya tergantung nanti klinis dari ibu dan janin. Makanya pentingnya periksa kehamilan itu untuk menentukan nih nanti cara persalinan dan di mana persalinannya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak serta-merta kayak saya pengennya kalau bisa sesar ya atau dok saya pengennya normal ya. Kita harus dengan persetujuan dari objin dulu ya. Tentunya ya ini beneran bisa atau enggak. Iya, dari hasil pemeriksaan. Memang tetap paling pertama adalah dilakukan kita merencanakan persalinan normal. Tapi ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dilakukan persalinan normal. Contohnya ari-ari atau plasentanya di bawah menutupi jalan lahir. Itu tidak bisa dipaksakan untuk persalinan normal karena akibatnya sangat berbahaya ya, karena bisa perdarahan. Jadi maksudnya harus USG dulu ya, biar tahu seperti itu. Dimana letak-letaknya ini kan kalau di rumah nggak bisa kelihatan nih maksudnya. Iya. Jadi bagusnya emang periksa. Sama kelainan letak janin juga sama. Karena kalau misalnya untuk lahiran normal, kepala
janin harus ada di bawah dan harus masuk panggul seperti kadang itu. ada yang kaki yang di bawah. Iya. Ada yang kadang-kadang ada bahkan tidak ada juga yang di bawah gitu. Iya, seperti itu nggak bisa. Kayak lintang itu nggak bisa. Tapi bisa mungkin emang dari biar dari awal dicek ya, Iya. agar tujuannya emang untuk normal gitu. Betul ya, sekali. untuk persalinan spontan ya. Iya. Makanya Spontan di usia yang sesuai dan berat badannya tadi ya harus sesuai juga. Ini baik dokter, ini ilmunya sangat-sangat bermanfaat nih, udah ngotok banget saya yang belum nikah ini. Saya juga udah jadi siap-siap nih dok. Mulai ini ya perencanaan. Lumayan banyak catatan juga nih bagi saya nih. Wah ini hebat banget ya. Oke, nah misalnya nih kita udah tahu nih kita mau ngelahirin, kita udah ngelahirin nih normal atau sesar gitu misalnya ya, tadi kalau misalnya normal ya dok ya. Normal sesar. Nah kan habis itu ada pasca persalinan nih ya dok ya. Nah itu apa aja nih dok untuk pasca persalinan yang harus dilakukan oleh mam sendiri nih misalnya ya, kan di luar dari tenaga kesehatan ya, perawatan-perawatan apa aja gitu ya dok ya, menjaga kesehatannya seperti apa dan bayinya juga harus gimana gitu. Oke, ya. Jadi untuk persalinan ya, misalnya tadi sudah menentukan tempat persalinan, kondisi yang bagus untuk persalinan, tanda-tanda awal persalinan nih untuk yang normal ya. Nah, misalnya ibu sudah mulai perut kencang atau mulas, udah mulai 10 menit sekali teratur gitu. Nah itu harus segera periksa gitu. Karena khawatirnya dengan mulas teratur itu sudah mulai ada pembukaan nih gitu. Pembukaan dari leher rahimnya ya. Terus berikutnya artinya makin turun kepalanya ya. Turun terus nanti turun nanti lama-lama leher rahim itu makin lama makin ngebuka, melebar. Terus keluar lendir darah karena dari pembukaan itu. Jadi lendir darah itu karena membuka si leher rahimnya. 3, nah hati-hati kalau misalnya terjadi keluar air-air. Ini kadang-kadang suka nggak tahu ya. Basah aja gitu. Basah, terus gimana nih? basah gitu. Tapi kok nggak mules ya seperti itu. Nah itu harus dicek aja. Mendingan cek aja dulu. Keluar air itu kita harus hati-hati. Harus jangan cek. ini basah apaan gitu ya. Jangan sampai gitu ya dok. Iya, kadang-kadang keluar air itu hanya merembes aja. Jadi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Jadi bukit di dalam kandungannya udah nggak ada cairannya gitu. Yang mungkin emang udah jelas pecah ketuban ya kayak balon meletus aja bu, tiba-tiba banyak. Tapi balon meletus isinya air kan. Terus kayak nggak bisa, jadi kayak buang air kecil tapi nggak bisa ditahan. Kayak ada yang neken di bawah, kayak ada mau turun tapi nggak bisa, tiba-tiba keluar air. Nah hati-hati ya. Hati-hati itu. Oke. Soalnya kadang saya pernah dengar ada yang dikira ini karena kepanasan, keringetan, karena kan mungkin keluarin dikit ya dok ya. Nah itu jadi nggak tahu, ternyata udah ini aja dok. Lebih baik periksa aja. Kalau udah meragukan bingung ini apa periksa aja ke vaskes ya. Baik dok, baik. Oke. Nah perawatan pasca persalinan nih gimana aja nih dok nih? Yang pertama merawat ibu ya, merawat ibunya dulu. Jadi kebersihan yang dijaga, terus makanannya juga ya, makanannya yang bagus. Bagus itu dalam arti tadi ya cukup kalorinya cukup dan proteinnya juga cukup. Karena kan tadi ya sekarang kemarin pas hamil makan buat untuk 2 ya, tapi dia masih dalam perut gitu 2 orang. Nah ini sekarang makan buat 2 orang tapi orangnya udah di luar perut gitu ya, bayinya udah di luar gitu kan. Makan yang banyak bisa jadi pemulihan juga nggak sih? Iya, pemulihan maupun lahiran normal atau lahiran sesar ya. Terus terutama kalau sesar jangan lupa banyak makan protein, makan putih telur ya, seperti itu. Di samping makan yang lain. Makan yang lain itu boleh makan ikan kok. Boleh. Ikan, daging, sayur, nasi seperti amis. Nanti gatel. Itu mitos ya. Itu mitos ya. Jadi boleh. Justru malah bagus untuk penyembuhan gitu. Kalau lahiran normal kan mungkin juga ada robekan jalan lahir. Nah itu juga bagus untuk penyembuhan. Malah justru bagus teman-teman, bukan iya, bukan. Terus kalau untuk jaga kebersihan ya, terutama kalau yang lahiran normal, nisfinya harus dijaga ya, bersih, kering ya, supaya luka kalau misalnya ada robekan jalan lahir, lukanya bagus, seperti cepat sembuh. Nah itu untuk ibunya. Nah jangan lupa ya untuk bapak-bapak atau suami ibunya jangan langsung disuruh
Nah, kerja yang berat-berat gitu, karena masih ada proses pemulihan ya. Seperti itu, karena yang tadinya di dalam tubuh itu ya ibu hamil itu banyak banget cairan. Nah, itu dia harus mulai membalikan seperti normal lagi, seperti ya. Jadi mohon dibantuin ya, karena juga sekaligus perawatan berikutnya adalah dukungan keluarga, terutama suami ya. Jadi misalnya nih kan bayi pasti tidur mungkin banyakkan di siang hari, malam hari bangun terus gitu ya. Harus berganti-gantian karena mungkin aja abis menyusui masih bangun, masih pingin main gitu. Nah, butuh mungkin gantian sama suaminya ya, istrinya istirahat, suaminya menemani bayinya gitu. Misalnya kalau udah selesai disusui ya, seperti itu. Peran parenting sangat saling ini ya, saling bantu gitu ya. Iya, karena dukungan dari keluarga itu mencegah terjadinya postpartum blues atau depresi pasca persalinan. Baby blues itu kata orang-orang itu ya. Jadi itu penting banget dukungan dari keluarga, terutama dari suami. Selain berguna bagi fisik ibunya, juga bagi emosionalnya. Dan tentu saja perkembangan bayinya juga semakin bagus, betul. Karena kan orang tuanya juga sehat. Kalau untuk bayi jangan lupa ya, ASI eksklusif ya, jika bisa ya. Eksklusif itu 6 bulan hanya ASI saja. Disusuin 2 jam. Jaraknya 2 jam, 2-3 jam, seperti itu ya, atau seinginnya bayi, seperti itu. Jangan lupa imunisasi dan periksa ke dokter anak ya. Ada juga di Mitra saja, sobat-sobat MD. Gitu. Imunisasi, periksa, pijet, apa lagi? Vaksin. Rumah vaksin. Ya, rumah vaksin Mitra Diani itu lengkap. Tuh sekali. Aja. Chat admin nomor di bawah ini, tolong ya. Oke. Ada nih mitos-mitos dan fakta-fakta nih dok nih yang bertebaran di masyarakat nih ya dok. Mumpung kita lagi ada expert di bidangnya ini, kita coba kita tanyain ya sobat MD ya. Oke, kira-kira dok, kalau kita angkat tangan tinggi-tinggi nih lagi hamil nih, itu katanya bahaya dok bagi janin. Kenapa emang angkat tangan? Jadi turun jadinya gitu. Turun apanya? Gak tahu dok sih. Orang-orang pada kayak gitu. Baru dengar makanya ini sebenarnya. Kalau angkat tangan yang kayak peregangan malahan ya, enak ya, kaku-kaku ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Mitos teman-teman. Mitosnya. Jadi angkat tangan aja, bahkan harus bergerak ya, gitu. Peregangan malah angkat tangan ya, kayak senam ya. Ini kita nanti juga bakal ada senam ibu hamil. Iya nih, kapan ya senam ibu hamil ya? Kapan? Jangan lupa kalau ada senam ibu hamil, ikut senam ibu hamil. Kami sun. Oke. Lanjut ya dok ya. Katanya nih dok nih, katanya gaya hidup atau makanan tertentu dapat mempengaruhi jenis kelamin bayi. Misalnya kita makannya makan kecombrang. Jadinya lagi jadi cewek ya, tahu deh dong. Jenis kelamin itu memang sebenarnya dipengaruhi genetik ya. Genetik ya. Genetik, jadi ada hubungan nih kayak kalau makanan ya. Mitos teman-teman. Dia udah makannya banyak-banyak soalnya tidak sesuai dengan keinginan ya. Jadi kalau misalnya saya makan putri salju, anaknya bukan berarti nggak jadi putri salju ya. Pokoknya malah jadi apa ya? Oke, lanjut ya dok. Katanya lagi nih dok nih, bentuk perut ibu hamil itu memprediksi jenis kelamin bayi. Misalnya kalau perutnya bundar nih dok, perempuan. Kalau misalnya runcing, ini laki-laki kan malah gitu ya dok ya? Enggak ya bu. Soalnya kadang gitu ada, ini keluar bayi laki-laki. Ini waktu pas hamil ibunya emang gini nih, perutnya bentuknya gitu. Nah itu gimana? Mungkin kayaknya jadi mungkin dikumpulin perut bundar, jadinya dianggapnya laki-laki. Padahal enggak sih, enggak ada masalah ya. Jadi tidak yang takutnya nanti berharap taunya bukan sesuai harapan jenis kelaminnya. Mendingan USG aja gitu. Ini Mitra Diani.
Ini USG aja biar pasti ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau perut beda-beda bentuk tuh sebenarnya pengaruhnya dari mana ya? Dari bayinya berarti ya? Dari gerakan bayi. Tiba-tiba perutnya ada yang menonjol, tiba perutnya ke samping nih ya. Kalau janinnya lintak, perutnya ke samping. Iya. Tergantung Besarnya. bayinya kayak gimana. Kalau dia memanjang, ya lebih besar di sini ya. Perutnya bisa membesar sampai ke atas. Jadi tergantung posisinya. Itu tergantung posisinya. Ya. Bukan berarti itu. mentang-mentang perutnya runcing laki-laki kali aja lagi nendang bola gitu kan, enggak. Enggak ya. Perutnya bundar cewek berarti lagi apa lagi gini. Iya. Enggak gitu ya dok ya. Lanjut ya dok ya. Selanjutnya nih, katanya kalau kita mainkan musik klasik atau kita ngedengerin musik klasik pada janin itu bisa membuat bayi lebih cerdas. Kalau itu memang karena bayi itu tadi saya bilang udah usia 20 minggu sudah mendengar, maka dengarkanlah yang baik-baik. Gitu. Iya. Untuk menstimulasi ya otaknya. Oh iya, jadi dia mulai. Iya, sebenarnya nggak hanya musik klasik, mendengarkan Al-Quran saja tuh, ya. Atau misalnya yang agama lain, misalnya ayat suci dari kitabnya masing-masing juga bisa. Karena yang baik-baik ya dok ya. Orang tuanya bernyanyi bisa, orang tuanya mengajak bicara juga bisa, seperti itu. Teman-teman, ini kedengarannya sih jadi pengen lah, enggak aku jadi pengen sih. Dok, ini nih selanjutnya ada 2 pertanyaan dari netizen Mitra Diani. Apa tuh? Dokter Tika, ini ada yang mau nanya nih dari Ibu Dewi dan Mbak Kika dari Dinas Sosial ya. Oke, coba silakan pertanyaannya gimana? Jadi mau tanya, waktu belum nikah, head masih terasa sakit, awal head. Nah katanya sih, kata orang tua dulu, nanti setelah punya anak juga enggak sakit. Tapi yang saya rasain sekarang pas udah punya anak pun tetap masih sakit di awal-awal head itu gitu. Terus pertanyaannya apa? Ini kenapa gitu ya? Oke. Ini kenapa dan gimana cara mengatasinya gitu? Oke. Justru sebenarnya kalau misalnya ada nyeri haid itu harus diperiksakan terlebih dahulu ya. Khawatirnya ada endometriosis ya. Endometriosis bisa di dalam rahim, bisa juga di indung telur atau di tempat lainnya. Ini gitu. berlaku juga bagi yang belum nikah. Belum nikah maupun yang sudah menikah. Karena kalau nyeri haid kita harus cari tahu dulu nih apa yang menyebabkan nyeri haid tersebut gitu. Nggak bisa dibiarkan aja. Iya, tidak bisa dibiarkan. Tetap harus datang ke dokter. Cek gitu. Oke. Takutnya ada hal-hal lain ya. Iya, mendingan diperiksa. Cara mengatasinya gimana dok? Misalnya lagi nyerinya nih, kita kan datang nih ke dokter gitu ya. Terus bisa nggak kita misalnya minum obat sendiri gitu ya? Mungkin bisa minum anti nyeri dulu ya. Jadi paling gampang kayak paracetamol gitu ya. Boleh untuk sementara untuk mengurangi nyeri, tapi tetap selanjutnya diperiksakan karena harus tahu penyebab nyeri itu macam-macam ya. Tadi mungkin salah satu endometriosis atau yang lain. Kayaknya ada kista terpuntir, nah itu khawatir juga. Atau mungkin usus buntu. Sama di bawah. Itu bukan dari medis. Iya. Atau satu lagi apa ya? Oh, infeksi. Iya, infeksi yang lainnya juga bisa menyebabkan nyeri. Terus kalau misalnya ternyata tes positif ada nyeri ya juga harus cek USG gitu. Apakah hamil dalam kandungan atau hamil di luar kandungan atau kehamilan ektopik ya. Jadi jangan lupa untuk periksa saja. Lebih periksa, lebih cepat mengetahui, lebih bagus. Iya, tenang aja teman-teman. Gak usah ngerasa kayak, ih ini nyeri haid doang kok. Baik harus ke dokter obgyn. Enggak apa-apa ya. Bukan cuma ibu hamil aja tanah dokter obgyn ini ya. Betul. Tapi juga menstruasi. Terus juga apa ya, pokoknya daerah kewanitaan lah, nyeri-nyeri di bawah gitu ya. Kewanitaan ya guys. Kalau kerjaan mohon maaf. Kalau kerjaan bisa nggak dong? Oh mungkin nanti saran-saran untuk program hamil ya. Hamil juga bisa. Tenang aja ya. Oke, nah dok nih ada 2 ya pertanyaan yang terakhirnya dok nih. Mau nanya kalau misalnya nih, kalau misalnya mau menunda untuk hamil itu kira-kira pil apa yang cocok yang seumuran aku gitu. Oke, itu posisinya gimana? Udah punya anak atau belum ini? Belum punya anak. Belum punya anak mau nunda dulu. Iya. Gitu. Oke, jadi bagusnya pakai kontrasepsi apa nih kalau misalnya udah mau nunda punya anak tapi belum punya anak gitu. Oke ya.
Tergantung. Pacaran kayaknya nih. Oh, tapi kan sudah menikah ya? Iya. Pengen berdua. Pengen gitu. berdua aja ya, menghabiskan waktu gitu. Sebenarnya tergantung mau menundanya untuk jangka berapa lama. Sebenarnya kalau mau yang tidak dipengaruhi hormon bisa pakai IUD atau kondom. Oh, Ya, IUD itu alat kontrasepsi dalam rahim ya. itu aman ya dok? Berarti kalau misalnya belum Aman, punya nggak anak, masalah, nggak masalah. Atau kondom itu suami yang pakai atau istrinya juga bisa pakai karena ada kondom perempuan juga ya. Oh iya, iya ada. Terus kalau untuk nggak mau yang pakai alat gitu, nah bisa pakai pil KB. Oh, Cuman pil KB memang harus sangat patuh ya dalam jadwal minumnya. Karena pil KB sebenarnya bagus untuk KB, tapi harus patuh untuk minum. Kadang lupa, kadang males. Karena terlambat saja bisa menyebabkan kehamilan. Jeng dapat bonus. Oke, baik, semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari netizen Mitra Dian ini. Oke dok, ini udah selesai nih dok materinya. Oke, pengennya sih masih lanjut lagi di baliknya tapi kosong dok. Jadi kita kayak udah harus selesai nih dok nih ya. Sangat disayangkan sebenarnya ya, tapi kayaknya sih dari sini udah bisa banget ya dok kita ambil garis besar kalau namanya kehamilan itu adalah perjalanan yang panjang. Ya. Kehamilan sampai persalinan itu adalah perjalanan panjang dan baiknya dalam perjalanan itu diawasi oleh yang expert di bidangnya gitu ya. Biar kita nggak sok tahu lah istilah gitu kan, nggak sok tahu nggak salah gitu kan, nggak ragu gitu kan, tepat. Ya benar dok ya. Terus ada closing statement nggak dok? Aduh saya juga lupa dok. Oke. Buat sobat-sobat MD, jangan lupa ya untuk periksa kehamilan secara teratur ke fasilitas kesehatan. Jangan lupa juga untuk makan yang bergizi dan minum vitamin, serta mohon juga untuk dukungan keluarga, terutama suami tercinta untuk mendukung kehamilan sampai ke persalinan sampai dalam membesarkan anak. Seperti itu. Sehat-sehat selalu ya. Nah, oke, baik, Dokter Tika, terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih banyak juga Mitra Diani. Kita benar-benar sangat senang sih untuk having Dokter Tika di sini. Ya. Karena ini obrolannya sebenarnya padat, isinya daging semua nih kalau kata podcaster zaman sekarang, isinya daging semua, tapi kita bawa ini juga dengan santai gitu ya, enak, jadi nggak terlalu banget, aman gitu ya dok ya. Oke, bagi teman-teman MD di rumah, jangan lupa ya untuk fasilitas dari kehamilan, perencanaan kehamilan bahkan ya, hingga persalinan, dan nanti untuk bayinya, nah itu kita semua ada di Mitra Diani. Jadi jangan lupa untuk tanya-tanya aja nih di nomor di bawah ini ya. Oke. Podcast MD. Stay informed, stay healthy. Salam sehat. Salam sehat. Yeay, sampai jumpa. Sampai jumpa.